Salam kasih dari Tuhan kita kepada seluruh pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam seri pembahasan perenungan pekabaran firman Tuhan di saat ini. Saya mengundang para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada untuk menempatkan beberapa waktu ke depan. Mari kita merenungkan pekabaran Tuhan di saat ini melalui buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, dengan topik di saat ini perwakilan kita di surga. Ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 17 ayat 24. Di sana dikatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku." Mari kita ikuti keterangannya. Tuhan memiliki gereja, umat pilihan, dan seandainya semua dapat melihat seperti yang telah saya lihat mengenai betapa dekatnya Kristus menghubungkan dirinya dengan umatnya, tidak akan ada pekabaran yang mencelah gereja-gereja sebagai Babel yang akan terdengar. Tuhan memiliki umatnya yang bekerja bersama-sama dengan Dia, dan mereka telah berjalan lurus ke depan sambil memandang kepada kemuliaannya. Dengarkan doa dan perwakilan kita di surga. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Oleh betapa kepala gereja yang ilahi ini rindu agar gerejanya bersama-sama dengannya. Mereka telah bersekutu dengan Dia di dalam penderitaan dan penghinaannya, dan merupakan sukacita yang tertinggi untuk menyambut mereka bersama-sama dengan Dia, mengambil bagian dalam kemuliaannya. Kristus menyatakan kehormatan baginya bersama-sama dengan jemaatnya. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, bersama-sama gerejanya adalah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan dengan Bapanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di saat ini menceritakan tentang di mana isi firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Di sana menceritakan isi hati Kristus kepada Bapanya, menceritakan isi bahkan inti doa dari Kristus Yesus kepada Bapanya. Sehingga di sana dikatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Ketika kita mendengar penjelasan firman Tuhan yang telah saya baca tadi, di sini dikatakan bahwa Tuhan memiliki gereja, umat pilihan. Dan seandainya semua dapat melihat seperti yang telah saya lihat mengenai betapa dekatnya Kristus menghubungkan dirinya dengan umatnya, tidak ada pekabaran yang mencelah gereja sebagai Babel yang akan terdengar. Tuhan memiliki umat yang bekerja bersama-sama dengan Dia, dan mereka telah berjalan lurus ke depan sambil memandang kepada kemuliaannya. Jadi saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang terkasih, pekabaran firman Tuhan di saat ini menceritakan tentang bagaimana cara perwakilan kita di sorga menjadi imam besar kita, menjadi perantara kita yang akan menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa. Sehingga di sini dikatakan dalam proses di mana Tuhan mau umat-umatnya yang terpisah ini oleh karena dosa, Dia mau umat-umat Tuhan ini lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Bapa. Sehingga pekabaran yang Tuhan sampaikan juga melalui hambanya, yaitu Rasul Yohanes di dalam Wahyu, di sana dikatakan kita adalah gereja yang terakhir. Kita adalah jemaat yang terakhir. Mana kita tahu bersama dalam firman Tuhan dikatakan kita adalah jemaat Laodikia, di mana umat-umat Tuhan yang merasa bahwa kita adalah orang-orang yang cukup di dalam kebenaran, kita adalah orang-orang yang terpilih, yang dipanggil Tuhan di akhir zaman ini untuk menyampaikan firman Tuhan secepat kilat. Sehingga di sini dikatakan bahwa ada suatu pekabaran, ada suatu kondisi di mana Kristus mau menghubungkan dirinya dengan umat-umatnya. Sehingga dikatakan di sini tidak akan ada pekabaran yang mencela gereja sebagai Babel yang akan terdengar kalau kita umat-umat Tuhan menyadari kita sangat jauh dengan Tuhan ya oleh karena dosa-dosa kita. Sehingga pekabaran-pekabaran yang telah kita saksikan bersama bahwa gereja-gereja umat Tuhan yang dipilih ini ada begitu banyak persekutuan umat-umat Tuhan, ada begitu banyak Tuhan mendapati ada perpecahan,
di antara para pemimpin, bahkan anggota jemaat. Sehingga ini yang Tuhan lihat di dalam persekutuan umat-umat Tuhan, yang dikatakan adalah kita, masing-masing pribadi kita adalah gereja Tuhan, di mana pikiran dan hati ini menjadi pusat dari bertahtanya Tuhan kita melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga dikatakan ketika pun hubungan kita dengan Tuhan itu lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi melalui doa-doa kita, Bapa kita akan mendengarkan itu, oleh karena Tuhan yang menjadi perantara antara manusia yang berdosa umat pilihannya dengan Bapa yang di sorga. Jadi jangan khawatir ketika kita merasa di dalam kehidupan ini kita mau mengambil komitmen untuk Tuhan, aku mau mengikut Engkau, kemanapun Engkau suruh aku akan pergi. Kemanapun Tuhan mau menghendaki untuk mengabarkan kebenaran ini, walaupun di sini dikatakan bahwa betapa kepala gereja yang ilahi ini rindu agar gerejanya bersama-sama dengannya. Mereka telah bersekutu dengan dia di dalam penderitaan dan penghinaannya. Tuhan mau ketika kita mau dipakai Tuhan di dalam ladang penginjilan, dimanapun Tuhan percayakan kita berada, Dia mau agar kita disatukan dengan Bapaknya. Tuhan mau agar kita diikat dengan tali kasih-Nya melalui doa. Sehingga pekabaran firman Tuhan di saat ini dalam Yohanes 17 ayat 9 dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Jadi doa syafaat, isi doa dari Tuhan kita itu sangat mulia dan sangat indah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang partner, sebagai seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pekerja Allah, Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga di sini dikatakan ketika kita didapati mau mengalami penderitaan, bahkan penganiayaan di dalam ladang penginjilan, di sana dikatakan bahwa Tuhan tetap mendoakan kita. Tuhan tetap menyertai kita melalui doa-doanya. Di dalam Yohanes 17 ayat 9 kita telah dengar bersama bahwa Dia setiap saat senantiasa mendoakan kita. Tidak terlepas dari kontrol Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ketika kita mengalami penolakan dari orang lain, ketika kita mengalami kepahitan, ketika kita mau berjuang untuk mengabarkan kebenaran Tuhan yang sebenarnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan mau agar hubungan umat Tuhan dengan Bapaknya dipersatukan dalam tali kasih-Nya melalui doa yang Dia selalu senantiasa panjatkan kepada Bapaknya. Sehingga firman Tuhan juga di sini dikatakan bahwa Kristus menyatakan kehormatan baginya bersama dengan jemaatnya. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku bersama dengan gerejanya adalah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan dengan Bapaknya. Jadi antara Bapa dan anaknya memiliki kesepakatan bahwa ketika umat Tuhan yang Dia tebus itu menjadi miliknya, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Di dalam setiap kesulitan apapun kita berjuang, di dalam kita memperjuangkan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, tentunya ingat bahwa ada sosok pendoa syafaat kita, yaitu Tuhan kita yang senantiasa mendoakan kita di dalam setiap kesulitan kehidupan kita, di dalam setiap jatuh bangun kehidupan kita. Dia mau menggunakan itu agar kita mau membangun relasi yang baik melalui doa-doa kita dengan Tuhan. Oleh karena doa adalah jembatan bagi kita untuk bercerita dengan Dia, kita dapat bercurhat dengan Dia. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita tidak bisa menceritakan itu kepada orang lain, tentunya kita bisa menemukan Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita bisa menangis, kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita, kesakitan kita di dalam doa-doa kita kepada Tuhan kita sebagai imam besar, bahkan sebagai pengantara kita kepada Bapa di sorga. Biarlah kiranya Tuhan boleh menguatkan kita di sepanjang hari ini, saudara-saudaraku, dalam setiap perjuangan kehidupan kita, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk melalui padang gurun kita masing-masing, di dalam keluarga kita, di tempat kerja, bahkan dimanapun Tuhan mempercayakan setiap tanggung jawab yang mulia yang ingin agar kita mendapati
Dia di dalam setiap praktek-praktek kehidupan kita setiap hari. Dan di sini juga dikatakan dalam firman Tuhan, seperti Daud, pada saat ini kita dapat berdoa. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Umat manusia telah maju dalam pelanggaran terhadap hukum Allah, sampai dengan membiasakan ketidaktaatan dan dengan cepat mendekati batas kesabaran dan kasih Tuhan. Dan Tuhan pasti akan turun tangan. Dia akan membela kehormatannya dan memerangi kejahatan yang merajalela. Tentunya kita tahu bersama bahwa di akhir zaman ini menggambarkan bahwa kita adalah umat-umat yang sisa, jemaat Laodikia. Mau dikatakan mau cari Tuhan iya, mau cari dunia iya. Tetapi Tuhan tetap menyambut keberadaan kita ketika kita mau benar-benar sungguh-sungguh mau mencari Tuhan di dalam setiap pengalaman kehidupan kita tentunya. Sehingga di sini dikatakan ada situasi di mana umat manusia telah maju dalam pelanggaran terhadap hukum Allah sampai mencapai titik penghinaan yang tidak tergambarkan. Banyak katanya pria dan wanita sedang membiasakan ketidaktaatan dan dengan cepat mendekati batas kesabaran dan kasih Tuhan. Jadi ada pria dan wanita umat-umat Tuhan tentunya dikatakan juga di dalam gereja ada umat-umat yang memang keadaan iman, keadaan kerohaniannya itu suam-suam kuku. Mau cari Tuhan iya, mau cari dunia iya. Sehingga kita orang-orang seperti ini didapati ada orang-orang yang selalu tidak menaati hukum Allah. Kemudian di sini dikatakan selalu melakukan pelanggaran. Kemudian dalam firman Tuhan juga dikatakan, akankah orang-orang yang memelihara hukum Tuhan terbawa oleh kejahatan yang merajalela ini? Apakah mereka akan tergoda? Karena cemoohan terhadap hukum Allah berlangsung di seluruh dunia. Meremehkan hukum itu yang adalah besar pemerintahannya, adalah dasar pemerintahannya baik di surga maupun di bumi. Tuhan mendapati umat-umat Allah yang suam-suam kuku ini sedang menginjak-injak hukum Allah. Sedang meremehkan hukum Allah, bahkan mencemooh itu di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Kita tidak mau menuruti kehendak Tuhan melalui hukum Allah ini yang menjadi dasar pemerintahan Allah di surga dan di dunia. Yang menjadi satu pusat karakter Allah. Dan kita boleh mendapati karakter Allah itu di dalam 10 hukum. Di mana itu juga menjadi dasar di mana kita bertindak, berpikir, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan? Tentunya di dalam kehidupan kita. Sehingga di sini juga dikatakan bahwa bagi gerejanya hukumnya menjadi semakin berharga, kudus dan terhormat. Ketika orang lain mencemooh dan menghinanya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memerangi orang-orang yang digunakan setan untuk menginjak hukum-hukumnya melalui 10 hukum. Dia akan memerangi orang-orang seperti itu. Dia akan memerangi para tentara-tentara setan yang mau menginjak bahkan meniadakan hukum Allah melalui 10 hukum. Sehingga mari kita pertanyakan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika pun kita merasa sendiri, ketika pun kita merasa kita berjuang di atas dunia ini sendiri, orang-orang sekitar kita tidak bisa menolong kita di dalam setiap pergumulan iman kita. Tetapi mari kita menghayati bahkan merenungkan kebenaran Tuhan ini bahwa ada Tuhan sebagai pengantara kita, sahabat sejati kita yang selalu mendengarkan keluh kesah kita, yang selalu Dia memperhatikan kehidupan kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Bahkan kita terpuruk, Tuhan tetap ada. Senang pun Tuhan tetap ada. Bahkan Dia selalu menyebut nama kita satu persatu di dalam doanya. Saya rindu mau membacakan sekali lagi kebenaran Tuhan di saat ini dalam Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Ku. Jadi mari kita klaim bahwa kita adalah milik Allah, milik kepunyaan Allah yang ditebus oleh darahnya yang kudus. Biarlah kita boleh mengklaim bahwa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mau menyertai kita, mau menyertai kehidupan kita dimanapun Tuhan percayakan segala kepunyaan Allah, segala kepunyaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tantangan sekalipun, saya mau melewati itu bersama dengan Engkau. Biarlah kiranya pekabaran Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita.
oleh karena Tuhan adalah wakil kita, wakil di sorga yang selalu mendoakan kita setiap saat dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.